Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kita tetap dalam penyertaan daripada Tuhan. Kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan boleh sertai kita, Tuhan boleh jagai kita semuanya karena kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema hidup dalam didikan Tuhan. Hidup dalam didikan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 94 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 94 ayat yang ke-12 saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan di sana dikatakan, "Berbahagialah orang yang kau hajari ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu." Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang kau hajari ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah pengalaman yang dialami oleh pemazmur. Saya yakin dan percaya setiap kita punya pengalaman masing-masing, dan pengalaman itu akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Ada pengalaman yang manis, ada pengalaman yang tidak baik, ada pengalaman yang buruk yang mungkin yang kita alami. Bahkan ketika kita bersama dengan Tuhan, ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami di dalam Tuhan. Terkadang kita ditegur, terkadang kita menghadapi masalah, terkadang kita juga diberkati oleh Tuhan. Pemazmur dia menyampaikan bahwa berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan. Ini adalah cara pandang pemazmur tentang hajaran Tuhan. Cara pandang pemazmur akan didikan Tuhan di dalam setiap kehidupannya, bahkan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena di sana dikatakan bahwa dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Ada kebahagiaan ketika kita diajar oleh Tuhan. Inilah cara pandang pemazmur. Di sana dikatakan bahwa berbahagia. Bahwa ada satu pengalaman yang dialami oleh pemazmur adalah dia merasakan sukacita, dia merasakan akhir yang bahagia ketika dia selesai dididik oleh Tuhan, ketika dia diajar oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita berpikiran bahwa kata hajar adalah kata yang tidak baik. Siapa sih yang mau dihajar, siapa sih yang mau dipukul? Nggak ada Bapak Ibu. Bahkan anak kecil sekalipun ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan hal yang tidak baik, ketika dipukul oleh orang tua, dia tidak mau dipukul. Dia nggak mau merasakan kesakitan ketika dipukul. Begitu juga dalam kehidupan kita, siapa yang mau dipukul? Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa yang harus kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan, ketika Tuhan menghajar, Tuhan punya kehendak terbaik dalam hidup kita. Ketika Tuhan mendidik setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, itu tandanya Dia mengasihi setiap hidup kita. Itu tandanya bahwa Dia sayang terhadap anak-anak Tuhan. Itu tandanya bahwa Dia perhatian terhadap setiap kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-32, Rasul Paulus dia menuliskan di sana bahwa 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik. Supaya apa? Di sana dikatakan supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Sekali lagi saya bacakan, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik. Dengan tujuan apa? Supaya kita tidak menerima hukuman bersama dengan dunia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan mendidik setiap hidup kita, ketika kita mendapatkan hajaran daripada Tuhan, berarti kita melakukan hal yang tidak baik. Misalnya seorang anak kecil, kenapa dia dipukul oleh orang tua? Karena dia melakukan yang tidak baik. Kenapa dia dididik oleh orang tuanya? Karena dia melakukan hal yang jahat. Supaya apa? Dengan satu tujuan, anak itu menjadi anak yang baik, menjadi anak yang dengar-dengaran. Itu tujuannya, itu tujuan oleh orang tua. Kenapa? Karena dia mengasihi anaknya. Karena apa? Karena dia nggak mau anaknya itu jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena dia nggak mau anaknya itu jauh daripada Tuhan, bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi persoalan, mungkin bentuk didikan Tuhan itu bentuk hajaran. Mungkin dalam bentuk penyakit atau bentuk dalam persoalan. Mungkin dalam hal-hal yang lain yang mungkin kita rasakan. Dan itu nggak enak secara daging. Benar tidak enak. Tetapi firman Tuhan mengatakan, karena Dia mengasihi setiap kehidupan kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 firman Tuhan di sana dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Firman Tuhan di sana dikatakan bahwa Tuhan menghajar
orang yang dikasihinya dan menyesal orang yang dianggapnya sebagai anak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya, Bapak Ibu yang ada di rumah sekalian, kitalah anak-anak Tuhan. Dan kitalah anak-anak yang diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan gak pernah mau supaya kita masuk dalam dosa atau menuai kebinasaan dalam hidup kita, tidak. Yang Tuhan inginkan adalah kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Yang Tuhan inginkan adalah kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita melakukan dosa, kita jauh daripada Tuhan. Kita tidak peduli lagi akan ibadah-ibadah kita. Kita tidak lagi berdoa. Kita tidak lagi baca firman Tuhan. Kita tidak lagi memuji Tuhan. Cara Tuhan terkadang dengan cara mendidik. Dan didikannya itu terkadang tidak enak. Ketika nasihat-nasihat yang datang kepada kita tidak lagi bermanfaat bagi kita untuk kita lebih baik lagi. Terkadang Tuhan pakai cara adalah dengan cara yang tidak baik. Adalah cara yang tidak enak bagi diri kita. Mungkin dengan masalah, mungkin dengan penyakit. Tapi firman Tuhan mengatakan dengan satu tujuan. Karena Tuhan mengasihi kita supaya apa? Kita memperoleh hidup yang kekal. Itu tujuannya Tuhan. Hidup dalam didikan Tuhan. Pemazmur dia mengalami pengalaman yang baik. Pemazmur dia mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Ketika dia melakukan dosa, firman Tuhan mengatakan bahwa dia mengakui dosanya. Dan firman Tuhan menyampaikan, Tuhan mendengar dan Tuhan memulihkan setiap kehidupannya. Tuhan mengasihi umatnya. Begitu juga ketika Tuhan menegur bangsa Israel. Contoh yang nyata di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Allah mendidik bangsa Israel. Ketika bangsa itu jauh daripada Tuhan. Ketika bangsa itu melakukan kejahatan, ketika bangsa itu tidak lagi berkenan kepada Tuhan, Allah mengirimkan musuh-musuhnya. Allah membuang mereka dari tanah perjanjian kepada satu negara yang tidak mereka tahu, pada satu negara yang jauh daripada tanah perjanjian itu sendiri. Dengan satu tujuan apa? Supaya bangsa itu kembali kepada Tuhan. Supaya bangsa itu bertobat. Supaya bangsa itu kembali berseru kepada Tuhan. Itu juga dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan menemukan kita tidak lagi setia kepada Tuhan, Tuhan mendidik setiap hidup kita. Terkadang tidak enak, tetapi firman Tuhan mengatakan karena Dia mengasihi setiap kehidupan kita. Karena Dia sangat menyayangi setiap hidup kita. Firman Tuhan dalam Ibrani tadi mengatakan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dan hal yang dialami oleh pemazmur di dalam pasal 90 Mazmur pasal 94 ayat yang ke-12 tadi sana menyampaikan bahwa berbahagialah orang yang Kau ajar ya Tuhan, yang Kau ajarkan, yang diajarkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca keseluruhan pasal ini, pasal 54, kita akan menemukan bahwa dari pengalaman pemazmur kita menemukan banyak hal. Yang pertama, firman Tuhan menyampaikan di ayat yang ke-16, Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan di sana katakan, siapakah yang bangkit melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Di ayat yang ke-17, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan izinkan masalah itu datang dalam kehidupan kita, dan ketika Tuhan izinkan persoalan itu menimpa hidup kita, karena apa? Mungkin karena kesalahan kita. Satu hal yang kita tahu, yang pertama yaitu Allah pribadi yang siap dan sigap memberi pertolongan. Dan ini menjadi pengalaman oleh pemazmur. Pengalaman pemazmur mengajarkan setiap hidup kita. Di ayat yang ke-17 firman Tuhan mengatakan, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat tersembunyi. Allah adalah pribadi yang siap, sigap memberi pertolongan kepada setiap kehidupan kita. Sekalipun kita dalam didikan Tuhan, sekalipun persoalan itu datang karena kesalahan kita sendiri, karena dosa kita sendiri, tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, kita meminta pertolongan kepada Tuhan, firman Tuhan di sana dikatakan, Tuhan yang menolong aku. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku, kata firman Tuhan, nyaris aku diam dalam kesunyian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, segala persoalan yang Tuhan izinkan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri menghadapinya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia siap dan sigap, tepat pada waktunya Dia menolong setiap kehidupan kita. Tepat pada waktunya Dia menolong setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, pelajaran dari pemazmur, kita menemukan bahwa Allah itu
adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah itu penuh dengan kasih. Di dalam Mazmur pasal 94 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19 sana, ketika firman Tuhan mengatakan, ketika aku berpikir kakiku goyah, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Dua hal yang kita bisa pelajari di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 adalah Allah itu penuh dengan kasih, dan dalam kasihnya yang pertama, kita diberi kemampuan untuk berdiri teguh. Dalam kasihnya kita diberi kemampuan untuk berdiri teguh. Ayat yang ke-18 saya bacakan sekali lagi. Ketika aku berpikir kakiku goyah, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Pemazmur dia menyampaikan bahwa ketika aku berpikir kakiku goyah, aku tidak punya kekuatan untuk berdiri, aku tidak punya kekuatan untuk melangkah. Firman Tuhan menyampaikan, kasih-Mu ya Tuhan menyokong aku. Menyokong berarti menyangga supaya tidak rebah. Menyokong supaya kita tidak jatuh, supaya kita tetap berdiri teguh, supaya kita tetap berdiri tegak dalam menghadapi setiap persoalan kita. Ini adalah kasih Tuhan. Firman Tuhan di sana katakan, ketika aku berpikir, aku goyah, aku tidak lagi mampu berdiri. Firman Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, memberikan kita kekuatan untuk tetap berdiri, memberikan kita kekuatan untuk tetap melangkah menghadapi setiap persoalan kita. Mungkin kita berpikir, aku nggak sanggup, aku nggak mampu lagi seperti ini, dan aku tidak mampu lagi berdiri, aku tidak lagi bisa melakukan hal yang bisa saya lakukan. Tapi firman Tuhan menjelaskan kepada setiap hidup kita, kasih Tuhan yang akan memampukan kita untuk berdiri. Yang kedua, dalam kasih Tuhan, Dia memampukan kita untuk tetap tenang dan sukacita. Di ayat yang ke-19, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, mungkin kita punya banyak pikiran, punya banyak persoalan. Dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita mungkin membuat kita takut, mungkin membuat kita gemetar, mungkin membuat kita khawatir dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-19, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Kasih Tuhan memberi kita ketenangan, kasih Tuhan memberikan kita tetap sukacita untuk menjalani kehidupan. Kasih Tuhan itu memberikan kita ketenangan untuk menghadapi hari esok. Kasih Tuhan itu tetap juga memberikan kita kesukacita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengalaman hidup dalam dunia ini, pengalaman hidup dalam didikan Tuhan, mungkin tidak enak, mungkin ada hal-hal yang kita alami. Tapi firman Tuhan menjelaskan tadi dalam Mazmur pasal 94 ayat yang ke-12, itu menyenangkan, kata firman Tuhan. Hidup dalam didikan Tuhan itu menyenangkan. Karena apa? Akan mempunyai akhir yang baik. Akan mempunyai akhir yang begitu indah. Kita akan tetap di dalam Tuhan. Kita akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan berbagai pengalaman hidup yang kita alami akan memampukan kita berkata di dalam Mazmur pasal 94 ayat yang ke-22, tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Akan menyadarkan setiap hidup kita bahwa Tuhan itulah gunung batu kita, Tuhan adalah kota benteng kita. Bahkan sana katakan Allah adalah gunung batuku, tempat perlindunganku. Allah itu tempat perlindungan bagi setiap kehidupan kita sebagai Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hidup dalam didikan Tuhan terkadang memang gak enak, tapi ketika kita menyadari, kita akan menyadari bahwa ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Seperti halnya bangsa Israel. Ketika Tuhan selesai mendidik mereka, mereka kembali kepada Tuhan. Mereka kembali percaya kepada Tuhan. Dan menyadari bahwa Tuhan adalah gunung batu kita. Menyadari bahwa ketika kita jauh daripada Tuhan, tidak akan pernah ada kehidupan. Kita jauh daripada Tuhan, tidak akan pernah ada sukacita. Sukacita kita mungkin hanya sesaat. Tapi ketika bersama dengan Tuhan, tetap tinggal dalam Tuhan,
sukacita kita adalah sukacita yang abadi. Dan itu yang Tuhan kerjakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam didikan Tuhan. Dan itu akan memampukan kita untuk mengalami hari-hari esok kita. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan setiap kehidupan kita. Kita akan berdoa, segala puji kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, buat renungan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini, untuk tetap kami percaya kepada Tuhan, berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan, dan siap sedia di dalam didikan Tuhan, memberikan hidup kami sepenuhnya di dalam Tuhan, bahwa Engkau Allah yang bekerja di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat penyertaan daripada Tuhan tetap menyertai setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.